Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota Asep Mulyana, Dian Mahrija Permata, dan Roni Sugiarto. Di sini kami akan menjelaskan hubungan dan peranan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan kebudayaan nasional. Dengan pokok bahasannya adalah yang pertama ilmu dan masyarakat, yang kedua pengertian dan unsur-unsur kebudayaan, yang ketiga pengaruh timbal balik antara ilmu dan kebudayaan, yang keempat, peranan ilmu terhadap pengembangan kebudayaan nasional. Dan yang terakhir adalah strategi kebudayaan. Ilmu dan masyarakat. Menurut Van Melson, tahun 1987 mengatakan, kegiatan ilmiah berdasarkan pada dua keyakinan, yaitu segala sesuatu dalam realitas dapat diselidiki secara ilmiah. Semua aspek realitas membutuhkan juga penyelidikan primer. Pengertian dan unsur-unsur kebudayaan. Menurut Ihsan, kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dan menurut Kunchoro-Ningrat, budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Unsur-unsur kebudayaan menurut Clyde Clarkson yaitu adalah sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, bahasa dan kesenian. Pengaruh timbal balik antara ilmu dan kebudayaan. Ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan dengan cara tertentu, memerlukan metode ilmiah, mempunyai objek formal dan objek material. Menurut Endang Dani Asdi tahun 1991 berpendapat karena pengetahuan adalah unsur dari kebudayaan, maka ilmu yang merupakan bagian dari pengetahuan dengan sendirinya juga merupakan salah satu unsur kebudayaan. Hubungan timbal balik perkembangan ilmu tergantung pada perkembangan kebudayaan, sedangkan perkembangan ilmu dapat memberikan pengaruh pada kebudayaan. Peran ilmu terhadap pengembangan kebudayaan nasional. Talcott Parsons menyatakan bahwa ilmu dan kebudayaan saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu dapat berkembang dengan pesat. Demikian pula sebaliknya. Masyarakat tersebut tak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapan. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Pada satu pihak, perkembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaan. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan. Peranan ganda dari ilmu. Menurut Surya Sumantri tahun 1990 adalah ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung pengembangan kebudayaan. Ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak bangsa. Dalam perkembangan zaman yang begitu cepat, terkadang ilmu dikaitkan dengan teknologi. Kebudayaan kita tak terlepas dari teknologi. Namun, sayangnya yang memiliki pengaruh yang dominan pada kebudayaan adalah teknologi. Padahal teknologi adalah buah atau produk kegiatan ilmiah. Sedangkan ilmu sendiri yang merupakan sumber nilai yang konstruktif memiliki ruang yang sempit dalam pengembangan kebudayaan nasional. Ilmu sebagai satu cara berpikir. Ilmu merupakan satu cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Ilmu sebagai asas moral. Dari awal perkembangan ilmu selalu dikaitkan dengan masalah moral. Copernicus 1473 sampai 1543 yang menyatakan bumi berputar mengelilingi matahari, yang kemudian diperkuat oleh Galileo pada tahun 1564 sampai 1642 yang menyatakan bumi bukan merupakan pusat tata surya, yang akhirnya harus berakhir di pengadilan inkuisisi. Strategi kebudayaan. Fungsi kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional mempunyai dua fungsi pokok, yaitu sebagai pedoman dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa bagi masyarakat majemuk Indonesia, sebagai pedoman dalam pengambil alihan dan pengembangan ilmu dan teknologi modern. Menurut Endang Daruni Asdi pada tahun 1991,
Langkah-langkah yang sistematik dalam mengembangkan kebudayaan sebagai berikut. Ilmu dan kegiatan ilmuwan disesuaikan dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat kita dengan pendekatan edukatif, persuasif, dan menghindari konflik-konflik. Bertitik tolak dari reinterpretasi nilai yang ada dalam argumentasi keilmuan. Menghindari saintisme dan pendasaran terhadap akal sebagai satu-satunya kebenaran. Meningkatkan integritas ilmuwan dan lembaga keilmuan, serta melaksanakan dengan konsekuen kaidah moral kegiatan keilmuan. Pendidikan keilmuan sekaligus dikaitkan dengan pendidikan moral. Etika dalam kegiatan keilmuan mempunyai kaidah imperatif. Pengembangan ilmu disertai pengembangan bidang filsafat. Filsafat ilmu hendaknya diberikan di pendidikan tinggi. Walaupun demikian, kegiatan ilmiah tidak lepas dari kontrol pemerintah dan kontrol masyarakat.